Sabar adalah wasiat min wasiyatillahi ta'ala, dari wasiat yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang ada di muka bumi ini. Man hafidhoha, ya, barang siapa yang menjaga wasiat-wasiat tersebut, naja, maka ia akan diberi keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Wa man dayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala, halaka, maka ia akan celaka atau hina atau hancur. Hancur di sini bukan hancur berantakan seperti itu, enggak, tetapi artinya dia menjadi hamba yang kurang beruntung, menjadi hamba yang kurang selamat atau tidak selamat di kehidupan akhirat kelak. Mungkin kalau di kehidupan di dunia kita diberi keselamatan, itu karena kalau dalam istilah bahasa Jawa dilulu. Dilulu itu dibiarkan begitu saja. Tetapi konsekuensinya kelak kita akan mendapatkan imbalan atau balasan di akhirat kelak. Jadi memang kehidupan dunia ini adalah ujian, ya, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah memperingatkan bahwasannya Allah akan menguji kepada kita dengan sifat rasa khawatir, khawatir lapar, khawatir kekurangan dari harta, rezeki, tanaman kita. Bagi yang seorang petani itu khawatir untuk tidak panen. Bagi seorang pegawai mau mengeluarkan infak sedekahnya, eman-eman, masih banyak yang dipikirkan, keinginannya belum tercapai dan lain sebagainya. Dan ini merupakan satu ujian bagi kita, ya. Karena sudah saya sampaikan di awal tadi, ya, kalau dikatakan kehidupan di dunia ini kita mudah, memang tidak mudah. Tapi kalau dikatakan sulit, kita sudah cukup dibekali oleh Allah. Semua sudah tercover dalam Al-Quran. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita butuhkan, kalau kita betul-betul mampu mempelajari isi-isi kandungan daripada ayat-ayat Allah tersebut, apalagi dilengkapi dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah lengkap semuanya. Tinggal bagaimana ketika kita sudah diberi akal yang sehat, hati yang cukup, keimanan dan ketakwaan, maka disinilah, ya, Allah berharap kepada kita mampu mengolah semua nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sedangkan Allah dalam ayatnya, dalam firman-Nya memperjelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita akan hendak bersyukur kepada semua nikmat-nikmat Allah, ya, yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, ya, maka kita akan diberi tambahan-tambahan, ya, tambahan-tambahan apa? Nikmat, tambahan nikmat, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, maka Allah akan memberikan adab, akan memberikan balasan atau memberikan musibah, ya, yang sangat pedih. Ini yang kemudian bagi kita seyogyanya dijadikan sebuah pelajaran, dijadikan sebuah pelajaran. Di situ Allah sudah banyak sekali mengingatkan. Sebagaimana yang disampaikan di sini, ujian ini memang wasiat, sudah diingatkan oleh Allah. Dulu ketika kita ada dalam kandungan ibunda kita, bahkan dalam satu keterangan mulai hari pertama, ya, sampai kurang lebih 120 hari, Allah memberikan banyak pelajaran kepada kita, kepada ruh yang, ya, kepada kita, ya, kepada kita. Sehingga ketika kita sudah sepakat kepada Allah,
dalam hitungan 120 hari kurang lebih, fayanfuhu fihi ruh. Allah meniupkan ruh itu. Dalam peniupan ruh itu secara otomatis kita sudah teken MOU. Teken MOU itu sudah tanda tangan kesepakatan kita. Anda sudah siap hidup di dunia, maka Anda yang harus Anda lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Siapkah? Siap. Dari situlah kita semua ya diberi bekal yang sangat cukup oleh Allah langsung ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya juga melalui para malaikat-malaikat Allah. Kemudian dalam keterangan berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam auhallahu ta'ala ila Musa. Pada suatu kesempatan Allah memberikan wahyu, penjelasan kepada Nabiullah Musa alaihissalam bin Imran alaihissalam. Ya. Nabi Musa, putra Imran. Ya Musa, wahai Musa, man lam yarda biqada'i. Ini peringatan Allah bagi orang yang tidak mau bersyukur terhadap semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak mau melaksanakan wasiat yang telah diberikan Allah kepada kita semua umat manusia, khususnya umat-umat yang beriman kepada Allah. Ya. Man lam yarda biqada'i, kata Allah. Barang siapa yang tidak mau ridho terhadap ketentuan Allah. Qada itu ketentuan. Ya, ada qada, ada qadar, ya nah. Kalau dalam istilah umumnya adalah takdir, ya, ketentuan Allah. Man lam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak mau ridho, yang tidak ridho terhadap ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar terhadap musibah-musibah, ujian-ujian yang aku berikan kepadanya, walam yashkur ala na'mai, dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Ini bahasa Allah sangat tegas, simpel, tegas, dan sangat jelas. Fal yakhrus min baini ardi was samai, maka hendaknya dia itu keluar ya dari di antara langit dan bumi. Kalau seandainya kita sudah ya konsisten dengan apa yang disampaikan Allah, terus kita mau keluar kemana? Kehidupan kita di bumi, kita mau ke planet mana yang bisa menjanjikan kehidupan kita subur makmur, loh jinawi sebagaimana yang di Indonesia ini? Kita sudah harus bersyukur di Indonesia ini yang beragam, aneka ragam kehidupan, bermacam-macam suku ini bisa bersatu, bisa rukun, bisa tentrem, ayem. Yang belum tentu di Timur Tengah, di negara-negara yang nun sewu katanya berasaskan Islam, ya, yang katanya berasaskan Islam, di sana tumbuh segala sesuatu yang ada seperti di Indonesia belum tentu di sana ada. Di Indonesia itu hebat, luar biasa. Maka kalau orang Arab mengatakan tanah Indonesia itu jannatun, surga, ya, surga. Karena apa? Apa yang ditumbuhkan di tanah kita, bumi pertiwi kita Indonesia ini tumbuh. Kita menanam padi, tidak hanya tumbuh padi, tapi rumput pun ikut tumbuh. Ya. Kadang kita menanam sesuatu, kita tidak merasa menanam jambu, kita tidak merasa menanam bunga. Di situ yang kita tanam misalkan melon, ternyata di situ tumbuh jambu dan tumbuh melon dan lain sebagainya. Ini menandakan apa? Menandakan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua itu sudah lebih daripada cukup. Tapi kadang mohon maaf, manusia itu sifatnya kurang. Adanya kurang, dan kurang. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Demikian.
Maka di sini Allah memberikan penegasan-penegasan yang lebih daripada itu.